Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'd. Alhamdulillah teman-teman sekalian, mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini kita akan membincang mengenai metode istimbatil ahkam dari pendekatan teks. Yang pertama, karena nanti ada bagian yang kedua dan bagian yang ketiga. Bahwa sebagaimana kita tahu, istimbatil ahkam, cara menggali hukum dari sumber-sumbernya itu dapat dilakukan dengan dua pendekatan. Yang pertama pendekatan bahasa, yang kedua adalah pendekatan maqasidus syariah atau substansi. Nah, pendekatan bahasa yang menjadi fokus utama di dalam pembahasan kali ini itu sangat penting, sebab kita tahu Al-Quran dan Sunnah sebagai sumber utama dari segala sumber hukum itu menggunakan bahasa Arab. Karenanya tanpa mengetahui seluk-beluk bahasa kebahasaan, tentu mustahil seorang faqih, seorang mujtahid dapat mengetahui, dapat memahami apa yang terkandung di dalam Al-Quran dan Sunnah. Karenanya para ulama usul dalam hal ini kemudian menaruh perhatian, menaruh fokus utama pada penelitian dalam bidang kebahasaan, melingkupi uslub Arab, susunannya, kata-kata mufradatnya, serta mengambil kesimpulan dari penelitian tersebut. Nah, kemudian dari situ muncul istilah dalalah, yaitu penunjukan nas terhadap makna atau dalalatun nas 'alal makna yang ada di dalam lafadz nas. Dalalah nas sendiri terhadap makna itu terbagi menjadi beberapa cabang. Yang pertama, dilihat dari sisi bentuk lafadz, maka di sana ada am, ada khos, ada mustarak, ada muawwal. Yang kedua, dari sisi penggunaan lafadz, di sana ada lafadz hakiki, ada lafadz majazi, ada lafadz yang sharih, ada lafadz yang kinayah. Yang ketiga, dari sisi tingkat kejelasannya, nanti ada zahir, ada nas, ada mufassar, ada muhakam, dan dari sisi kesamaran lafadz ada khafi, mushkil, mujmal, mutasyabih. Dan yang terakhir, yang keempat adalah dari sisi cara penunjukan suatu makna, yaitu maksud yang terkandung di dalam lafadz, di dalam nas, di dalam teks. Yaitu ada ibaratun nas, ada isyaratun nas, ada dalalatun nas, dan ada iqtidaun nas. Nah, dalalatun nas terhadap makna yang keempat ini, yang nomor 4, itu yang menjadi fokus utama pada kesempatan kali ini. Keempat hal itu, ibaratun nas, isyaratun nas, dalalatun nas, iqtidaun nas, itu adalah metode yang digunakan oleh ulama Hanafiyah. Nah, sementara ulama Syafi'iyah nanti ada mantuk dan mafhum. Apa nilai penting daripada mengetahui dalalah atau dalalah itu sendiri di dalam ilmu usul fikih? Yang pertama, bahwa nas syar'i Al-Quran dan Sunnah itu wajib diamalkan sesuai pemahaman, baik dari sisi ibarahnya, susunan kalimatnya, dari sisi isyaratnya atau isyarah, penunjukannya, dari sisi dalalahnya, dan juga dari iktidoknya. Nanti itu akan kita bahas satu persatu. Selanjutnya, bahwa segala sesuatu yang dipahami dari nas dengan metode di atas, metode ibaratun nas, isyaratun nas, dalalatun nas, iqtidaun nas, itu termasuk diantara madlul atau yang ditunjuki oleh nas. Sehingga untuk mengetahui dan mengamalkan segala yang terkandung di dalam lafadz nas, baik secara harfiah maupun maknawiyah, harus diketahui tata cara pemaknaan lafadz itu, yaitu dengan cara mempelajari konsep dalalah yang telah disusun oleh para ulama usul.
Itu nilai penting daripada dalalah di dalam usul fikih. Sementara dalalah sendiri itu dimaknai sebagai petunjuk untuk memahami sesuatu atas sesuatu, atau sesuatu yang dikehendaki oleh lafadz ketika diucapkan secara mutlak. Atau dalalah dimaknai sebagai sesuatu pengertian yang ditunjuki oleh lafadz. Nah, dalam pengertian yang lain, dalalah adalah penunjukan suatu lafadz nas kepada pengertian yang dapat dipahami, baik secara langsung maupun tidak langsung ya. Sehingga dengan pengertian tersebut kita dapat mengambil kesimpulan hukum dari suatu dalil nas. Sementara Wahbah Az-Zuhaili itu memaknainya sebagai kaifiyatu dalalatil lafzi 'alal ma'na atau kaifiyatu dalalatihi 'alal muradil mutakallim. Metode penunjukan lafadz atas makna atau atas apa yang dikehendaki oleh mutakallim, oleh orang yang berbicara. Kalau dalam hal ini ya Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Muhammad SAW. Nah, nilai penting lagi bahwa Al-Qur'an dan hadis yang itu berposisi sebagai sumber hukum Islam, yaitu dalil begitu, itu tentu memberikan petunjuk, memberikan dalalah dalam berbagai pengertian yang itu harus digali melalui berbagai penunjukan lafadz-lafadznya. Ya tentu digali melalui konsep dalalah ini. Itu makna daripada dalalah. Sebagaimana disebutkan di awal bahwa dalalatul makna begitu, penunjukan lafadz terhadap makna itu ada 4. Yang pertama adalah ibaratun nas atau disebut sebagai dalalah ibarah, yang kalau di dalam konsep Syafi'iyah itu disebut sebagai mantuk. Apa itu ibaratun nas? Imam Abu Zahra memaknainya sebagai makna al-mafhum minal lafzi sawa'un akana zahiran fiha am kana nassan, sawa'un kana muhkaman am kana ghairu muhkam. Yang artinya bahwa ibarah nas atau dalalah ibarah itu adalah makna yang dapat dipahami dari lafadz, baik lafadz itu lafadz zahir atau lafadz nas, baik lafadz itu muhkam maupun yang bukan muhkam. Itu menurut Abu Zahra. Sementara menurut Abdul Wahab Khalaf, dalalah ibarah adalah petunjuk dari bentuk makna yang cepat dapat dipahami daripadanya, serta dimaksudkan oleh susunan lafadznya, baik susunan lafadz itu dimaksudkan untuk makna asli atau karena makna yang mengikutinya atau tabai. Jadi ada makna asli isolatan dan makna tabai atau makna yang mengikuti, makna yang bukan asli. Secara mudahnya ibarah nas ini adalah ada lafadz, ada teks yang ketika kita membacanya itu kita dapat segera mengetahui apa yang dikandung oleh teks, oleh nas tersebut. Dari pengertian ini kita dapat tahu bahwa dalalah ibarah atau ibaratun nas itu ada ciri-ciri, yaitu lafadz yang tersusun itu mempunyai 2 kandungan makna hukum, yaitu makna isolatan atau asli dan makna yang tabaan atau yang mengikuti, yang bukan asli. Yang kedua, bahwa makna yang ada di dalam lafadz, di dalam teks itu dapat kita pahami dengan segera tanpa memerlukan penalaran lebih dalam. Dan ciri yang ketiga adalah di antara lafadznya itu mengandung zahir, mengandung nas atau muhkam atau ghairu muhkam. Itu ibaratun nas. Contohnya yang paling penting. Di antara beberapa contoh daripada ibaratun nas itu yang pertama adalah surah Al-Baqarah ayat 275. Di sana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Dari lafadz tersebut, dari ayat tersebut dapat kita pahami dia mengandung 2 pemahaman makna. Yang pertama bahwa jual beli
itu tidak sama dengan riba. Nah, itu dianggap sebagai makna asli. Sebab apa? Itu sesuai dengan tujuan diturunkannya teks atau sesuai dengan asbabun nuzul gitu ya. Sementara pemahaman yang kedua, pemahaman yang mengikuti dari sasaran utama, yaitu adalah hukum jual beli adalah halal, sementara riba adalah hukumnya haram. Nah, ini disebut sebagai makna yang mengikuti. Terus contoh yang kedua adalah dalam surah An-Nisa ayat 3. Di sana disebutkan wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba' fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Dari ayat tersebut kita dapat memahami ada dua, atau ada sebagian ulama yang memahami ada tiga pemahaman. Yang pertama adalah kebolehan mengawini perempuan. Ini makna dianggap sebagai makna yang mengikuti. Sementara yang kedua, makna yang kedua adalah batasan bilangan di dalam poligami. Nah, ini dianggap sebagai makna asli. Kenapa? Karena ayat itu turun berkaitan dengan pembatasan jumlah perempuan yang boleh dikawini gitu. Sementara ada ulama yang mengatakan dari ayat itu ada tiga pemahaman makna. Maka yang ketiga adalah kewajiban mengawini satu perempuan saja. Hal itu dilakukan ketika khawatir si laki-laki tidak dapat berlaku adil. Nah, itu pemahaman melalui metode ibaratun nas. Sementara contoh yang ketiga adalah hadis Nabi SAW yang berkaitan dengan air laut ya. Huwa tahuru ma'uhu al-hillu maitatuh. Dari situ ada dua pemaknaan. Yang pertama bahwa terkait dengan air laut, bahwa air laut itu suci. Itu makna yang asli karena itu sesuai dengan asbabul wurud, sebab kedatangan atau munculnya hadis ini. Yang kedua adalah kehalalan bangkai ikan yang ada di laut. Itu makna yang mengikuti. Jadi makna asli ini adalah makna sebagaimana ayat atau hadis itu diturunkan. Tentu harus mengetahui asbabun nuzul maupun asbabul wurud. Sementara pemahaman tabai, pemahaman yang mengikuti, makna yang mengikuti itu adalah makna yang mengikuti daripada makna yang asli. Itu mengenai ibaratun nas. Selanjutnya adalah mengenai isyaratun nas. Pemahaman atau dalalah lafadz atas makna melalui isyaratun nas. Isyaratun nas itu dimaknai sebagai makna yang terdapat di dalam lafadz, di dalam teks, tapi tidak dapat segera dipahami. Gitu ya, tidak dapat segera dipahami. Atau makna yang dipahami dari isyaratun nas adalah melalui makna yang lazim atau makna yang logis bagi makna yang segera dapat dipahami dari lafadznya. Nah, makna kelaziman yang ada di dalam teks itu terkadang jelas, zahir, dan terkadang tersembunyi atau khafi, karena dibutuhkan penalaran yang mendetil dan pemikiran yang sistematis, tapi juga kadang tidak dibutuhkan penalaran yang terlalu dalam. Contoh daripada isyaratun nas yang pertama ada di dalam surah An-Nisa ayat 3. Wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba' fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah, sebagaimana disebutkan di bagian awal ibaratun nas. Nah, nas itu, dari nas tersebut dapat segera dipahami bahwa poligami itu tidak boleh dilakukan. Tidak boleh dilakukan ketika apa? Ketika seseorang tidak dapat berbuat adil. Nah, isyaratun nas, isyarat dari nas itu adalah berbuat adil itu wajib dilakukan selamanya, baik bagi seorang laki-laki yang beristri satu atau yang melakukan poligami. Sebab apa? Sebab berbuat aniaya terhadap istri, baik istri satu maupun istri banyak, 4, itu hukumnya haram. Selanjutnya contoh yang kedua adalah dalam surah Al-Baqarah ayat 187. Di sana disebutkan wahilla lakum lailatas syamir rafatu ila nisaikum. Dari ayat tersebut secara
segera gitu, secara segera dapat dipahami bahwa bersenggama, berjima, melakukan hubungan suami istri pada malam hari bulan Ramadan itu dibolehkan. Nah, itu pemahaman melalui metode ibaratun nas. Sementara pemahaman melalui isyaratun nas yaitu ketika masih dalam keadaan junub di pagi hari itu diperbolehkan, artinya puasanya tetap sah. Hal itu sebagai konsekuensi adanya kebolehan berjima pada malam harinya. Artinya misalnya pada pagi hari lupa belum mandi begitu, setelah melakukan hubungan suami istri kemudian lupa belum mandi, maka apakah puasanya boleh apa tidak? Ternyata melalui syaratun nas hal itu tetap boleh dilakukan, boleh, artinya tidak membatalkan puasa. Itu contoh yang kedua. Contoh yang ketiga ada di surah Ali Imran ayat 159. Di sana disebutkan wasyawirhum fil amr. Dari ayat itu segera dapat kita pahami bahwa kita diperintahkan untuk bermusyawarah, begitu ya. Kita diperintahkan untuk bermusyawarah di dalam perkara-perkara tertentu. Sementara melalui metode isyarah, melalui metode isyaratun nas, kita diperintahkan untuk membentuk lembaga permusyawaratan yang digunakan untuk apa? Yang digunakan untuk melakukan musyawarah sebagaimana diperintahkan di dalam ayat itu. Nah, itu contoh daripada isyaratun nas. Selanjutnya adalah mengenai dalalatun nas. Nah, dalalatun nas ini dimaknai sebagai makna spirit dan nalar daripada teks atau makna yang tersirat begitu ya. Nah, penunjukan lafadz atas tetapnya hukum bagi sesuatu yang tidak disebutkan itu dalalatun nas. Nah, makna spirit, nalar teks, penunjukan lafadz bagi sesuatu yang tidak disebutkan itu dilakukan karena apa? Karena ada kesamaan ilat hukum atau motivasi hukum atau sebab hukum. Nah, ilat hukum itu bisa jadi kemudian sama dengan teks atau kualitasnya lebih tinggi. Contohnya, contoh daripada dalalatun nas yaitu yang pertama, ini sangat masyhur, sangat terkenal, fala taqul lahuma uff. Nah, dari teks itu dapat segera kita pahami bahwa kita dilarang untuk berkata Nah, itu ibaratun nas. Apa yang tersurat di dalam nas segera dapat kita pahami seperti itu. Sementara melalui metode dalalah, kita dilarang untuk mencaci, memukul, menahan, tidak memberi makan pada orang tua. Kenapa hal itu dilakukan? Karena ada kesamaan ilat, yaitu adanya larangan menyakiti orang tua. Saja dilarang, apalagi mencaci, memukul, menahan, tidak memberi makan, dan berbuat sesuatu yang menyakiti orang tua. Itu dalalatun nas. Yang kedua adalah di dalam surah An-Nisa. Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Dari ayat itu segera dapat kita pahami melalui metode ibaratun nas, yaitu adanya larangan memakan harta anak yatim secara zalim, begitu. Nah, dengan metode dalalatun nas di sana kemudian dapat dipahami sebuah hukum, yaitu larangan membuang, larangan membakar, larangan merusak harta anak yatim. Hal itu ditetapkan karena adanya ilat, yaitu larangan melenyapkan harta anak yatim dengan cara apapun, baik dengan cara makan harta anak yatim secara zalim maupun dengan cara membuang, membakar, merusak harta anak yatim. Itu mengenai dalalatun nas. Selanjutnya adalah yang keempat, yang terakhir, iqtidaun nas. Iqtida itu dimaknai dengan memperkirakan, mentakdirkan, menyelipkan lafadz lain di dalam struktur teks. Dilakukan untuk apa? Untuk kesempurnaan pemahaman, adanya rasionalitas makna. Makna itu menjadi mudah untuk dipahami. Dan juga diperlukan agar apa? Agar makna dapat dipahami dengan benar. Contohnya adalah misalnya di dalam hadis Nabi SAW. Di sana Nabi bersabda,
rufi'a an ummati al khata' wan nisyan wa mastukrihu alaih. Yang kalau secara secara tekstual begitu dipahami bahwa dia angkat dari umatku kesalahan, lupa dan dipaksa. Apa yang diangkat, apa yang dihilangkan dari perbuatan umatku itu, yaitu kemudian diiktidokkan di situ, ditakdirkan di situ bahwa yang dibebaskan adalah, yang diangkat adalah dosa, sehingga maknanya adalah perbuatan yang dilakukan oleh umatku karena kesalahan, karena lupa dan karena dipaksa, maka dosanya dihapus, begitu. Kemudian contoh yang kedua adalah di dalam surah Yusuf. Di sana disebutkan was'alil qaryatal lati kunna fiha, yang secara tekstual dapat dimaknai dan bertanyalah kepada desa yang kami berada di sana. Nah, tentu itu tidak memberikan pemahaman yang sempurna, maka perlu ada takdir, ada iktidok di situ, yaitu adalah penduduk desa, sehingga maknanya adalah bertanyalah kepada penduduk desa yang kami berada di sana. Dan contoh yang ketiga adalah di dalam surah An-Nisa ayat 23 disebutkan hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum, yang secara tekstual maknanya adalah diharamkan bagi kalian, atas kalian, ibu-ibu kalian dan anak-anak perempuan kalian. Loh, apa diharamkan apa? Nah, tentu kalau begitu saja maka pemahaman maknanya tidak sempurna. Kemudian diiktidokkan, ditakdirkan bahwa yang diharamkan adalah mengawini, sehingga maknanya menjadi sempurna. Diharamkan bagi kalian mengawini ibu-ibu kalian, anak-anak perempuan dan seterusnya. Begitu. Itu mengenai ibaratun nas, isyaratun nas, iktida'un nas dan dalalatun nas. Sementara nanti saya akan bagikan di bagian yang kedua mengenai metode yang digunakan oleh mutakalimin di dalam memahami sumber yang menggunakan pendekatan kebahasaan, yaitu ada mantuk dan mafhum. Demikian di bagian pertama ini, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.